pemirsa, Lintas Benua sepekan kembali ke hadapan Anda. Guna mencegah penyebaran virus COVID-19 di Kota Banjarmasin, maka Dinas Sosial Kota Banjarmasin mulai memberlakukan layanan secara online. Ya, di samping itu juga pemerintah Kabupaten Banjar ini resmi menutup pelayanan jam besuk bagi para pengunjung pasien di RSUD Ratu Jaleha Martapura. Hal ini juga guna mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah tersebut. Jadi apapun anjuran pemerintah, harapnya kita sebagai warga menuruti apakah anjuran pemerintah tersebut, karena memang itu adalah yang terbaik untuk kita dalam pencegahan COVID-19. Terhitung sejak hari ini, Selasa 24 Maret 2020, pelayanan di Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD Kota Banjarmasin mulai memberlakukan sistem pelayanan secara online. Hal ini seperti yang dilakukan Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Pelayanan ini dilakukan demi memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan mengedepankan social distancing atau menjaga jarak. Diberlakukannya layanan online ini juga semata-mata bukan untuk membatasi pelayanan, melainkan hanya membatasi jumlah orang yang datang ke kantor Dinas Sosial Kota Banjarmasin selama masa tanggap darurat. Pasalnya sejauh ini pelayanan di kantor Dinas Sosial Kota Banjarmasin cukup padat. Bahkan setiap harinya hampir melayani 100 hingga 150 orang. Untuk sementara ini pelayanan yang bisa dilayani secara online yakni pengusulan Kartu Indonesia Sehat dan BPJS Kesehatan. Ini merupakan satu upaya dari Dinas Sosial Kota Banjarmasin memberikan pelayanan kepada warga. Apalagi sekarang sudah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi tanggap darurat, dan kemudian ada himbauan untuk melakukan jaga jarak gitu kan, jaga jarak sosial atau social distancing ya, seperti itu. Jadi karena kami melihat bahwa setiap hari hampir 100 sampai 150 warga Kota Banjarmasin meminta pelayanan di kantor dinas sosial, maka kami mencoba untuk mengurangi jumlah yang datang langsung ke kantor dinas sosial Kota Banjarmasin melalui layanan online. Melalui kebijakan ini, masyarakat diminta pengertiannya dengan tetap mengedepankan pola hidup bersih dan menjaga jarak agar terbebas dari penularan COVID-19 tersebut. Muhail, Banjar TV. Manajemen RSUD Ratu Jaleha Martapura bersama dengan Pemkab Banjar akhirnya mengeluarkan kebijakan menutup pelayanan jam besuk di RSUD Ratu Jaleha Martapura sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan terkecuali darurat. Langkah ini diambil menyusul status daerah dari siaga menjadi tanggap darurat. Diharapkan kebijakan ini menanggulangi dan meminimalisir penyebaran virus asal kota Wuhan, Cina tersebut. Humas RSUD Ratu Jaleha Martapura, Oki Supriyadi mengungkapkan, meskipun RSUD Ratu Jaleha sebagai rumah sakit transit, namun pihaknya menyiapkan fasilitas sesuai SOP, serta berupaya agar ODP tidak terus bertambah dengan mengintensifkan sosialisasi kepada pasien dan keluarganya. Berkunjung pasien rawat inap ditiadakan. Kemudian untuk pendamping penunggu pasien diperkenankan hanya satu orang. Dan untuk yang rawat jalan juga jam pendaftarannya juga dibatasi. Jadi Senin sampai Kamis itu jam 8 sampai jam 11, kemudian Jumat jam 10 sampai jam 8 sampai jam 10, Sabtu jam 8 sampai jam 11. Kemudian juga kita menghimbau sama masyarakat kalau misalnya nanti kalau mau mendaftar rawat jalan, setidaknya menggunakan fasilitas online yang telah kita sediakan. Pihak RSUD Ratu Jaleha juga memberlakukan pemeriksaan termoscanner kepada pengunjung yang diizinkan masuk oleh petugas, memberlakukan social distancing, hand sanitizer, serta menambah sarana cuci tangan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Kali ini mengenai Pelabuhan Perikanan Banjarraya Banjarmasin bersama Kawasan Perlindungan Laut KPL dan Babin Kamtipmas ini melakukan sosialisasi sebagai langkah preventif antisipasi penyebaran COVID-19. Ya, sementara itu pula pemirsa, Pelabuhan Perikanan Banjarraya Banjarmasin juga menyiapkan alat pengukur suhu tubuh untuk keperluan ABK yang segera sandar di area pelabuhan, serta kipas angin yang berisi cairan disinfektan dipasang pada pintu masuk kantor Pelabuhan Perikanan.
menindaklanjuti surat edaran Gubernur Kalimantan Selatan tentang aksi tanggap darurat penanganan COVID-19, Pelabuhan Perikanan Banjarraya Banjarmasin bersama PSDKP, KPL, dan Babin Kamtibmas Selasa 24 Maret melakukan sosialisasi tindakan preventif pencegahan COVID-19 di kawasan Pelabuhan Perikanan Banjarraya Banjarmasin, Jalan Barito Hulu, Banjarmasin Barat. Kepala Pelabuhan Perikanan Banjarraya Banjarmasin, Rusdi Hartono, usai sosialisasi mengungkapkan pihaknya melakukan upaya tindakan preventif melalui penyemprotan disinfektan pada semua area Pelabuhan Perikanan Banjarraya Banjarmasin. Selain itu, pihaknya juga menyiapkan alat pengukur suhu tubuh untuk keperluan ABK yang segera sandar di area pelabuhan, serta kipas angin yang berisi cairan disinfektan dipasang pada pintu masuk kantor Pelabuhan Perikanan. Sudah melaksanakan langkah-langkah preventif. Salah satunya kita melakukan penyemprotan di seluruh area Pelabuhan Perikanan Banjarraya Banjarmasin ini dengan disinfektan. Dan juga seperti kita lihat tadi, kita juga mengukur suhu badan ABK-ABK yang masuk di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin. Seperti kita ketahui, Pelabuhan Perikanan Banjarmasin ini didatangi atau tambat kapal ini malam tadi datang 7 buah gitu kurang lebih. Jadi kita laksanakan pemeriksaan, syukur alhamdulillah keadaan mereka semua baik-baik aja. Jadi kita berkoordinasi juga dengan KPL, khususnya Babin Kamtibmas KPL hadir juga. Kita bersama-sama melakukan himbauan. Mereka juga menyatakan melakukan himbauan dari Kapolri. Kita juga sudah menyiapkan kipas angin kan, 2 yang isinya itu disinfektan. Jadi kita taruh nanti insya Allah di depan pintu masuk. Lebih jauh, pria ramah ini menegaskan untuk pasokan ikan laut di Pelabuhan Perikanan Banjarraya Banjarmasin kondisinya sangat normal, tidak terdampak terhadap wabah virus corona atau COVID-19. Saprian Iksan, Banjar TV. Ya pemirsa, kita beralih ke segmen lainnya di mana warga mengeluhkan lahan ruang terbuka hijau atau RTH di Jalan Tembus Mantuil, Banjarmasin Selatan dijadikan pengembang sebagai kompleks perumahan. Dan juga di samping itu, setelah melihat kondisi di lapangan, Komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin akan mengundang Dinas PUPR, Dinas Perizinan, Badan Pertanahan Nasional, Kecamatan, dan pihak terkait lainnya, termasuk pengembang ini untuk menyikapi RTH yang bakal dijadikan perumahan. Warga mengeluhkan persoalan diduga lahan ruang terbuka hijau atau RTH di Jalan Tembus Mantuil, Banjarmasin Selatan dijadikan pengembang sebagai komplek perumahan. Warga melalui Majelis Taklim Bahasim mempertanyakan sikap pengembang diduga sudah memplot lahan RTH pemerintah kota masuk di dalam kawasan perumahan Grand Asman Pesona Basiri. Bahkan warga telah mengirim surat ke DPRD Banjarmasin meminta permasalahan ini dapat diatasi dengan bijak antara warga dan pengembang. Pimpinan Majelis Taklim Bahasim Habib Salim Bahasim mewakili warga setempat meminta anggota dewan dapat memberikan solusi dan mengajak seluruh pihak terkait duduk bersama menyelesaikan persoalan di mana menurutnya ini sudah menjadi ranah pemerintah menyikapi polemik tersebut. Habib Salim Bahasim mengatakan keluhan pihaknya kalau saja perumahan tahu etika dalam membangun, sebab rumah itu nantinya akan berhadapan dengan musola dan majelis taklim. Pembangunan ini, kalau itu sesuai dengan apa yang sudah pausudung yang sudah ada ditetapkan di pemerintahan kota, itu aja. Keluhan kita itu kalau perumahan ya tahu etika lah pengembang. Artinya ini kan karena bersampingan musola, bagaimana bagusnya gitu aja. Artinya kita ada rugi, pengembang pun ada rugi. Jika itu boleh dibangun, kalau boleh dibangun ya urus saja sama badan terkait. Tidak hanya itu, karena ini bakal bersampingan dengan musola. Kalau memang diizinkan membangun seperti apa baiknya karena lokasi bersampingan seperti ini dengan majelis taklim dan musola. Berkaitan dengan izinnya, Habib Bahasim mempersilahkan ditanyakan ke pihak perizinan pemerintah kota seperti apa izinnya. Murtasia, Risna, Banjar TV. Sementara itu, menyikapi informasi masuk melalui surat warga ke DPRD Banjarmasin, Komisi 3 membidangi infrastruktur mencoba melakukan cross-check ke lapangan atas adanya dugaan lahan RTH diplot dibangun sebagai perumahan. Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin Muhammad Isnaini menyebut lahan yang dibangun oleh pengembang adalah RTH. Ini setelah pihaknya melihat set plan dan laporan Dinas PUPR bahwa lahan tersebut adalah RTH. Namun setelah melihat ke lapangan, pengembang tetap melaksanakan proses pembangunan atau pengerjaan perumahan.
Isna ini berjanji mengundang Dinas PUPR, Dinas Perizinan, Badan Pertanahan Nasional, kecamatan dan pihak yang terkait lainnya, termasuk mengundang pihak pengembang. Nah, untuk itulah kami dari Dewan nanti akan mengundang kembali lah. Pertama dari PUPR, yang kedua juga dari pihak perizinan, yang ketiga juga mungkin minta juga informasi dari Badan Pertanahan Nasional, yang ketiga juga dari pihak pengembang sendiri, seterusnya juga kecamatan, kelurahan dan pihak-pihak yang terkait dalam konteks yang terkait dengan masalah problem atau masalah pembangunan perumahan yang ada di lahan RTH seperti ini. Lebih jauh Isna ini menjelaskan, lahan tersebut memang lahan RTH, maka sudah pasti tidak boleh ada kegiatan pembangunan di atasnya, apalagi untuk perumahan. Dewan akan meminta pemerintah kota bertindak tegas, jangan sampai pembangunan diteruskan, karena sudah melanggar perda yang mana masuk dalam rencana tata ruang wilayah. Pihaknya pun akan terus menggali dengan pihak pengembang. Sementara di lapangan perumahan itu sendiri sudah masuk dalam tahap pengerasan untuk jalan. Sampai berita ini turunkan belum ada keterangan dari pihak pengembang dalam konteks persoalan lahan dimaksud. Murtasia, Risna, Banjar TV. Ya pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung lintas Banua Sepekan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan tidak lupa juga kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Ya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, mari kita ikuti anjuran oleh pemerintah untuk stay home, stay healthy. Karena keluarga adalah yang terbaik untuk kita semuanya. Berkumpul bersama keluarga artinya berkumpul di rumah. Karena baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Luar biasa sekali. Dan rekan saya Herlina Luciana, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.